Bantuan sosial atau bansos produktif menjadi secercah harapan bagi para pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19. Dana hibah senilai 2,4 juta rupiah digunakan para pelaku usaha sebagai penopang saat usaha mereka tengah mengalami penurunan. Banpres produktif, yaitu untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil. Sekali lagi, Banpres produktif ini, perlu saya sampaikan, ini ada hibah, bukan pinjaman, bukan kredit, tapi hibah. Bantuan modal kerja dari Presiden yang diluncurkan pada Agustus lalu itu kembali merajut asa Azizah. Perempuan berusia 30 tahun ini menerima uang sebesar 2,4 juta rupiah sebagai modal untuk merajut kembali usaha kerajinan benang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir. Azizah mengaku uang yang ia terima digunakan untuk membeli bahan baku rajut agar karyanya seperti sepatu, tas, dan aksesoris wanita bisa berproduksi kembali. Mulai tahun 2017 sampai sekarang saya tetap merajut. Walaupun hasilnya sedikit-sedikit. Kadang bikin tas, kadang bikin bros, kadang bikin sepatu. Ya walaupun per bulan dapat sedikit, kadang berjualnya cuma hanya 5 berapa gitu. Dan sekarang saya dapat bantuan dari pemerintah, alhamdulillah membantu sekali. Produk buatan tangan milik Azizah ini dipasarkan dengan sistem pre-order atau pemesanan terlebih dahulu via media sosial. Hal ini sengaja ia lakukan agar hasil rajutannya tidak kalah dengan produk-produk di luaran dan tentunya dapat memuaskan konsumen. Selain Azizah, bansos produktif UMKM juga memperpanjang napas Maisunah. Wanita yang dulu bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI di salah satu negara Timur Tengah ini semakin bersemangat membuat keripik sukun setelah mendapat dana hibah dari Presiden. Saya Maisunah dari Pasir Jaya, Silamaya, Kulon yang mendapat bantuan dari pemerintah UKM sebesar 2,4 juta. Ya seneng untuk nambahin modal usaha untuk beli minyak, untuk beli sukun, untuk kebutuhan modal ini keripik sukun bumbu-bumbunya. Maisunah belajar membuat keripik sukun dari pelatihan bagi ibu-ibu yang diadakan koperasi di sekitar tempat tinggalnya di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Keripik-keripik Maisunah ini pun dijual lewat koperasi yang berada di kampungnya dan ada pula yang disalurkan ke minimarket di Kabupaten Karawang. Walau produk rumahan, kualitas produk keripik sukun Maisunah tidak kalah dengan produk serupa lainnya. Ia pun mengaku selalu menjaga kualitas produk andalannya tersebut. Lain Maisunah, lain pula dengan Dea Fitrajaya. Pria yang akrab disapa Pak D dan berprofesi sebagai pengusaha pembuatan bantal, selimut, dan peralatan rumah tangga ini menggunakan uang yang ia terima untuk menunjang usaha konveksi miliknya di tengah pandemi COVID-19. Ia membeli alat jahit baru demi meningkatkan kualitas produknya agar semakin diminati masyarakat. Dana bantuan ini yang dari pemerintah sangat bermanfaat bagi saya pelaku usaha karena saya membutuhkan dana tersebut untuk mengembangkan bisnis saya. Ya seperti salah satu contoh yang di belakang ini mesin obras. Dana bantuan ini saya belikan mesin obras senilai 2.400.000 gitu. Nah, syukur-syukur sih untuk bantuan kedepannya ada tambahan dana lagi gitu. Saya ingin mengembangkan bisnis saya yang lebih besar gitu. Harga barang yang ditawarkan Pak D pun beragam. Seperti bantal kecil ini dijual dengan harga Rp25.000. Bantal kualitas premium seharga Rp50.000 dan taplak kulkas senilai Rp25.000.
Produk-produk ini diproduksi secara mandiri di rumahnya dan dikirim ke hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti Aceh, Papua, dan Sulawesi. Ia pun berharap hasil karya ini tidak hanya dipasarkan di Indonesia, namun bisa sampai ke mancanegara. Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia atau Akumindo mengapresiasi bansos produktif yang diberikan pemerintah ini, terutama saat pandemi COVID-19, karena pendapatan pelaku UMKM mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per September 2020, usaha mikro dan kecil mengalami penurunan pendapatan hingga 84%. Kami dari asosiasi menyambut baik ya, mengapresiasi program pemerintah dalam rangka memberikan banpres atau bantuan langsung tunai atau hibah kepada 12 juta usaha mikro di seluruh Indonesia. Dan ini merupakan satu kebijakan baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi masa-masa pemerintahan sebelum ini. Dan ini sangat membantu kepada usaha mikro untuk, terutama yang mikro produktif, untuk membeli atau melakukan aktivitas spend atau pembelanjaan kepada modalnya dalam rangka untuk meningkatkan produk domestik bruto kembali. Pihaknya pun berharap bahwa pelaku UMKM dapat menggunakan dana hibah tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan dana hibah senilai 2,4 juta ini, ada sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, mempunyai nomor induk kependudukan. Ketiga, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul. Keempat, bukan anggota ASN, anggota TNI Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD. Yang terakhir, yang bersangkutan tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Cara pengajuannya adalah sebagai berikut. Pelaku usaha akan diidentifikasi dan diusulkan oleh lembaga pengusul. Lembaga-lembaga yang dapat mengusulkan adalah pertama, Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota yang membidangi koperasi dan UMKM. Kedua, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Ketiga, kementerian atau lembaga. Keempat, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Yang terakhir, lembaga penyalur program pemerintah yang terdiri dari BUMN dan BLU. Bagi para pendaftar yang lolos kurasi, dana hibah akan dikirim ke rekening bank masing-masing penerima. Dalam mengalokasikan bansos produktif ini, pemerintah bekerja sama dengan 3 bank, yakni BNI, Bank Syariah Mandiri, dan BRI. BNI menyatakan bahwa dengan menjadi lembaga penyalur bansos produktif ini sebagai bentuk nyata bank plat merah tersebut mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pertama, BNI kan sebagai agent of development ya, di mana BNI tentu mendukung program pemerintah ini dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui banpres ini. Ini adalah salah satu langkah konkret kami bagaimana BNI sebagai agent of development. Kemudian yang kedua adalah bahwa ini ke depan bisa menjadi customer base bagi BNI. Jadi karena ini sekarang ini kan sifatnya kan BSA ya, Basic Saving Account, di mana biayanya nol, kemudian juga biaya transaksinya juga nol. Nah nanti ke depan harapannya adalah kalau mereka sudah mulai membutuhkan keuangan yang lebih besar lagi, maka bisa menjadi customer base bagi kami, baik customer base untuk simpanan yang secara konvensional, ya artinya yang sudah komersial, dan juga kita menjadi customer base apabila nantinya, jadi seperti yang tadi sejak awal saya sebutkan, bahwa nasabah-nasabah mekar ini adalah potensial untuk naik kelas. Nah, ini adalah program kita ke depan, ya kami bersama-sama dengan PNM tentunya akan terus melakukan pembinaan terus, monitoring juga, apabila ada nasabah-nasabah mekar yang sudah skala usahanya sudah naik kelas,
bisnisnya sudah semakin meningkat, maka mereka bisa mengajukan kredit yang lebih besar ke BNI, seperti kredit usaha rakyat, yang saat ini kita juga lagi galakkan juga untuk penyalurannya juga. Sisapik juga menambahkan hingga saat ini BNI telah menyalurkan kepada 4.607.000 pelaku UMKM di 356 kabupaten pada 34 provinsi di Indonesia, atau setara dengan 9,7 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan bansos produktif ini dapat diterima oleh 12 juta pelaku usaha di Indonesia hingga akhir Desember 2020 dengan total anggaran 28,8 triliun rupiah. Selain program bansos produktif UMKM, pemerintah pun memiliki program bantuan sosial uang tunai lain, seperti bantuan langsung tunai atau BLT upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah, BLT dana desa, program keluarga harapan atau PKH, BLT upah BPJS ketenagakerjaan, serta bansos tunai luar Jabodetabek. Tim Liputan CNN Indonesia.